Hai anak-anakku yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sabahal khair. Jumpa lagi dengan Ibu Roziah di pagi ini. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa dan siapkan peralatan untuk belajar ya. Pagi ini kita akan belajar matematika, pengurangan pecahan berpenyebut sama di tema 5 subtema 4. Langsung kita ke pokok materi yang pertama, pengurangan pecahan berpenyebut sama. Cara untuk mengurangkan dua pecahan yang sama penyebutnya adalah dengan mengurangkan pembilangnya saja. Hampir sama ya dengan penjumlahan dua pecahan yang sama penyebutnya. Untuk pengurangan dua pecahan yang sama penyebutnya, kita juga mengurangkan pembilangnya saja. Itu ya pokok yang harus kita pegang. Ini ibu akan memberikan 3 contoh untuk pengurangan pecahan berpenyebut sama. Contoh yang pertama, Adi hendak membuat lingkaran dari kertas karton. Lalu ia potong menjadi 3 bagian sama besar. Lalu Adi memberikan 1 bagian kepada Andi dan 1 bagian lagi kepada Aris. Berapa sisa bagian lingkaran yang masih ada pada Adi? Nah, tadi Adi memberikan 1 bagian lingkaran kepada Andi kan? Berarti tadi yang semula 1 utuh bentuk lingkaran dari kertas karton tadi, kalau diwujudkan seperti ini ya anak-anak ya. Jadi tadi utuh, ini utuh ya, kemudian dipotong menjadi 3, maka pecahannya 3/3. Lalu kata diberikan berarti mempunyai arti pengurangan. Diberikan kepada Andi 1 bagian, berarti 1 per dari 3 bagian, 1/3, sama dengan, karena penyebutnya sama, tinggal dikurangkan pembilangnya saja. 3 dikurangi 1 sama dengan 2/3. Lihat gambar, ini ada 2 ya, dikurangi 1 yang sebelah sini, maka terkurang ini kosong, ada 2/3. Atau bisa juga diwujudkan dalam kalimat matematika akan seperti ini ya. 3/3 ini utuh tadi dikurangi 1/3 sama dengan, nah ini pembilangnya dijadikan 1. 3 dikurangi 1 hasilnya 2, penyebutnya per 3. Nah, maka hasilnya 2/3. Nah ini ya, lihat gambar yang terakhir tadi. Oke, lanjut. Berikutnya, setelah tersisa 2/3, Adi memberikan 1 bagian lingkaran lagi kepada Aris. Maka bagaimana ya bentuknya? Ya, nih kalau digambarkan lingkaran tadi, setelah diberikan kepada Andi 1/3, tinggal 2/3 ya. Kemudian dikurangi untuk Aris 1/3. Nah ini bagian yang diberikan itu bagian bawahnya 1/3, sehingga sisanya 1/3. Nah ini untuk kalimat matematikanya 2/3 dikurangi 1/3 sama dengan, untuk pembilangnya jadikan 1, 2 dikurangi 1/3 sama dengan 1/3. Kalimat matematikanya jadi sisa bagian lingkaran yang masih ada pada Adi 1/3. Atau kalimat matematikanya juga bisa kamu kerjakan seperti ini ya anak-anak ya. Semua pembilangnya kamu jadikan 1. Jadi 3/3 dari utuh ini yang diberikan kepada Andi 1/3 dikurangi kepada siapa tadi, Aris 1/3 sama dengan, nah ini disatukan, pembilangnya jadikan 1, 3 dikurangi 1
dikurangi 1 sama dengan 1. Kemudian penyebutnya masih utuh, yaitu 3. Jadi sisanya 1/3. Gitu ya. Oke, mudah-mudahan kalian paham. Nah, sekarang contoh yang ketiga. Edo memiliki roti berbentuk persegi panjang. Ia memotong menjadi 5 bagian yang sama besar. 2 bagian ia berikan kepada ibu dan 1 bagian ia berikan kepada adiknya. Berapa bagian roti yang masih tersisa? Nah, di sini tadi Edo kan memiliki roti persegi panjang. Nah, ini dipotong menjadi 5. Lalu berapa yang utuh ini? Iya, 5/5 itu bentuk pecahannya kalau masih utuh. Kemudian diberikan kepada ibu 2 bagian. Nah, kalau pecahnya 2/5. Diberikan kepada adik, pecahnya 1/5 ya. Maka kalau diwujudkan, nah nih tadi 5/5 dikurangi 2/5, ini akan terkurangi 2 ya. Oleh Bu Guru dituliskan dalam bentuk silang. Kemudian diberikan ke adik 1/5, maka disilang 1 lagi, maka masih sisa berapa? Ya, masih ada 2 potong, ada 2 bagian. Dari 5 bagian berarti 2/5. Kalau dibentukkan kalimat matematika ya seperti ini. 5/5 dikurangi 2/5 dikurangi 1/5 sama dengan 5 dikurangi 2 dikurangi 1/5 sama dengan 2/5. Jadi bagian roti yang masih tersisa adalah 2/5. Sudah paham ya anak-anak? Mudah-mudahan kalian paham, insya Allah. Baik, ini ada lagi contoh yang kedua. Roti di meja masih ada 8 dari 12 potong. Kemudian oleh ayah dimakan untuk tamu 6 potong. Berapa sisa roti di atas meja? Ya, ini tadinya roti itu ada 12 potong, ternyata masih ada 8. Berarti yang diambil 8 dari 12 potong ya. Kalau pecahnya 8/12. Lalu oleh ayah diberikan kepada tamu 6 potong, berarti 6/12. Karena kata dimakan berarti rotinya berkurang 6 ya. Nih wujudkan disilang, berarti masih sisa berapa? Masih sisa 2 berarti 2/12 ya, gitu ya. Kalau wujud kalimat matematikanya kalian lihat tuh ya, lihat pembilangnya dijadikan 1. 8 kurangi 6 penyebutnya masih sama 12. 8 kurangi 6 sama dengan 2/12 ya. Kalimat jawabnya KC-nya jadi bagian roti yang masih tersisa di atas meja 2/12. Mudah-mudahan paham ya anak-anak. Ya, ini tugas untuk kalian nanti dikerjakan di homework. Kalau homeworknya habis ya di formatif. Gitu aja dari ibu. Dan semoga kalian sukses. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.